Selamat datang di siaran gaib. Fokuskan pandangan kalian dan jangan geser layar. Sebelum kita membuka gerbang cerita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Warsa duduk bersila di depan seorang laki-laki tua berambut perak yang semua orang di desa memanggil Jero Balian Pasek. Gubuk kecil itu penuh aroma dupa dan minyak kelapa. Di luar, suara serangga malam terdengar seperti bisikan panjang. Warsa, suara Jero Pasek rendah, pelan, tapi tajam. Apa kamu benar-benar siap? Ini bukan jalan pulang. Sekali kamu masuk, kamu tak bisa mundur. Warsa menghela napas panjang. Garis hidupnya tampak berat di wajahnya yang berumur 40 tahun, walau tubuhnya masih kuat seperti petani. Astungkara, saya sudah pikirkan baik-baik, Jero. Saya capek dibanding-bandingkan terus. Orang rumah saya selalu bilang, menantu saya yang satu kaya, yang satu sukses, dan saya apa? Masih kerja serabutan. Jero Pasek memandang tajam. Kalau hanya iri, saya tidak bisa bantu. Ini bukan iri, Jero. Warsa menunduk. Saya cuma mau dihargai. Saya mau anak-anak saya lihat saya sebagai bapak yang berhasil. Balian tua itu mengetuk lantai 3 kali. Bukan jalan mudah. Makhluk yang kamu minta bukan main-main. Perjanjiannya aneh, tapi kamu harus ikut. Warsa menelan ludah. Apa syaratnya, Jero? Jero Pasek mengeluarkan kotak kayu kusam. Dia bukan memberikan emas atau uang langsung. Dia hanya minta tempat tinggal. Kamu harus buat kandang ayam besar. Harus muat 1000 ayam. Jumlahnya tidak boleh kurang. Dan kamu harus menanam puluhan pohon pisang mengelilinginya. Kandang ayam? Warsa mengerutkan kening. Kenapa bukan yang lain? Karena dia mau tinggal di sana bersama banyak saudaranya. Saudaranya? Bersama pocong. Warsa merasakan punggungnya merinding. Jero, serius? Warsa, kata Jero Pasek mencondongkan tubuh. Makhluk itu bukan hanya satu. Mereka akan menggantung di pohon pisangmu. Banyak. Kamu tak boleh panik, tak boleh mengusir. Mereka datang untuk menjaga dan mengambil bagian mereka. Warsa terdiam lama. Selama saya bisa jadi kaya dan tidak menyusahkan keluarga, saya siap. Jero Pasek menutup kotak kayu itu. Kalau itu keputusanmu, jalan sudah dibuka. 2 bulan setelah pertemuan itu, Warsa membangun kandang paling besar di dusun Tegal Wirya. Kandang berdinding papan jati memanjang seperti balai banjar kecil. Di sekelilingnya, ia menanam batang-batang pisang yang ia beli dari desa sebelah. Jumlahnya lebih dari 50. Tetangganya banyak yang bertanya, "Warsa, bikin usaha ayam broiler ya?" tanya salah satu warga. Warsa hanya tersenyum. "Iya, lumayan buat tambahan." Tak ada yang tahu kandang itu telah menjadi tempat perjanjian gelap yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Hari pertama ia memasukkan ayam ke kandang itu. Jumlahnya persis 1000 ekor. Ia hitung satu persatu sesuai pesan Jero Pasek. Malamnya ia kembali ke kandang untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Angin kering malam itu membuat daun pisang berdesir halus. Saat ia menyalakan lampu senter, ia mendengar suara samar-samar seperti ada sesuatu yang bergerak pelan di antara batang pisang. Ia menatap lama. Tidak ada apa-apa. Pikiran saya saja, gumamnya. Dan benar, hari berikutnya keajaiban terjadi. Ayam-ayamnya cepat besar, tidak mati, tidak sakit, dan laku mahal. Uang mengalir. Tak ada yang tahu bagaimana Warsa bisa tiba-tiba memperbaiki rumah, membeli motor baru,
dan bahkan memasang pave di halaman depan. Semua orang mulai kagum. Hanya Warsa yang tahu harga yang harus ia bayarkan. 3 bulan berlalu. Warsa mulai khawatir. Banyak pencuri ayam broiler berkeliaran di daerah itu. Karena itu ia memutuskan untuk mencari penjaga malam. Nama 2 penjaga itu adalah Darta dan Jinggo. 2 pemuda yang biasa bekerja sebagai penjaga gudang. Pak Warsa, jadi tugas kita cuma jaga kandang ini? Iya, yang penting kalian berdua hitung ayam setiap malam. Harus 1000. Tidak boleh kurang. Darta mengerutkan dahi. Kenapa harus dihitung tiap malam? Ribet banget, Pak. Warsa menjawab tanpa menatap wajah mereka. Saya punya alasan sendiri. Kalau ada kurang 1 saja, saya yang habis. Kedua pemuda itu saling pandang, tapi akhirnya mereka setuju. Malam pertama jaga berlangsung tenang. Mereka duduk di balik kecil dekat kandang, sambil minum kopi saset dan mengobrol ringan. Jinggo, kenapa Pak Warsa nanam pisang sampai begini banyak ya? Ya rindang kali, jawab Jinggo asal. Tapi Darta menelan ludah ketika melihat sesuatu dari kejauhan. Kau lihat itu? Lihat apa? Kayak ada kain putih menggantung. Jinggo menatap mengikuti arah temannya. Di antara daun-daun pisang yang bergerak pelan, tampak sebuah kain panjang berwarna putih menggantung diam. Padahal angin tidak bertiup sama sekali. Jinggo menggumam pelan. Mungkin kain pisang yang dibungkus petani? Petani mana bungkus pisang pakai kain kafan begitu? Bisik Darta. Malam kedua mereka mulai gelisah. Bahkan ayam-ayam di kandang tampak tidak mau tidur. Berkotek pelan, gelisah, seolah tahu ada sesuatu di luar. Waktu menunjukkan jam 1 pagi ketika mereka memutuskan menghitung ayam. 987, 988, 989, 990. Darta berhenti. Masih kurang 10. Kita lanjut, kata Jinggo. 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999. Mereka terdiam. Yang satu mana? Darta memandang Jinggo panik. Baru mereka hendak mencari, terdengar suara berat di antara pisang. Bukan suara makhluk, bukan suara hewan. Lebih seperti desahan angin yang tersangkut di batang kayu. Keduanya terpaku. Ada yang jalan, bisik Darta. Kau yang bilang, Jinggo bergetar. Aku gak mau lihat. Tapi mereka akhirnya melihat. Sesuatu bergerak naik di pohon pisang. Pelan, kaku, seolah tubuhnya ditarik dari bawah. Dan ketika kepala makhluk itu muncul di atas daun pisang. Pocong! Jinggo hampir tidak bisa bernafas. 1, lalu 2, 3, 4, 5. Semua muncul menggantung diam menghadap kandang. Darta mundur, jatuh duduk dengan wajah pucat. Go, ini bukan manusia. Mereka berlari masuk ke balai, menutup pintu bambu rapat-rapat. Tapi suara gesekan kain di luar terus terdengar, seperti banyak tubuh yang bergoyang perlahan di antara daun pisang. Pagi harinya, Warsa datang.
"Bagaimana jaga semalam?" tanya Warsa. Darta gemetar menjawab, "Pak, di kebun pisang itu ada yang menggantung." "Pocong, Pak," tambah Jinggo. "Banyak sekali." Warsa memejamkan mata. "Jangan bilang apa-apa ke siapapun. Kalian tetap jaga, jangan lari." "Kami mau berhenti, Pak," kata Darta. "Ini bukan kerja normal." Warsa menatap mereka tajam, suara berubah dingin. "Kalau kalian berhenti sekarang, kalian bukan cuma kehilangan pekerjaan." Ia mendekat. "Kalian sudah lihat mereka. Kalau kalian pergi, saya tidak tahu siapa yang akan mereka ikuti." Darta dan Jinggo pucat seketika. "Ast." Warsa hampir mengucapkan sesuatu, tapi ia tahan. Ia tahu kata itu tidak boleh dipakai dalam hal buruk. Akhirnya kedua pemuda itu terpaksa tetap bekerja. Malam keempat adalah malam terburuk. Pohon-pohon pisang berderu meski tidak ada angin. Kain-kain putih itu semakin banyak. Kali ini bukan 5 atau 10, tapi puluhan memenuhi seluruh pinggir kebun. Di tengah malam, ketika Darta keluar sebentar untuk buang air, ia mendengar suara tanah runtuh pelan. Dan ketika ia mengangkat senter, pocong-pocong itu semakin dekat. Bukan lagi menggantung di pohon, tapi seperti melompat pendek satu persatu menuju kandang. "Jinggo!" teriak Darta sambil berlari. Namun ketika ia menoleh, seekor ayam tergeletak tanpa kepala di dekat pintu kandang. Jumlah ayam langsung berkurang 1, dan itu berarti Darta menjerit panik. "Pak Warsa bilang kalau kurang 1 akan ada yang ditagih." Jinggo memandang ke arah pohon pisang. "Tagih dari siapa?" Malam itu mereka tidak tidur sama sekali. Tidak berani keluar balik. Tidak berani menyalakan lampu. Dan mereka tahu salah satu dari mereka akan jadi gantinya. Pagi berganti. Warsa datang dengan wajah tegang. "Berapa sisa ayam?" tanya Warsa ketakutan. 999, Pak," jawab Jinggo lirih. "Kepalanya hilang tadi malam," tambah Darta. Warsa gemetar. "Tidak boleh kurang. Kalau kurang, mereka minta ganti." Belum selesai ia bicara, Darta jatuh berlutut sambil memegang dadanya. "Pak, saya pusing." Tubuhnya tiba-tiba kaku, matanya membesar. Ia jatuh tanpa suara. Jinggo menjerit panik, tapi Warsa hanya berdiri terpaku. Sesuatu dari arah pohon pisang terasa menarik, seolah ada yang sedang menagih janjinya. Darta meninggal hari itu. Orang desa mengira ia terkena serangan jantung. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ia lihat malam sebelumnya. Sementara itu, pohon-pohon pisang Warsa terus tumbuh subur. Kandang ayam tetap penuh, dan setiap malam kain-kain putih itu masih menggantung, menunggu giliran berikutnya. Karena dalam perjanjian itu, mereka tak pernah puas. Selama Warsa ingin kaya, selama ayam selalu 1000, selama pohon pisang tetap rimbun, pocong-pocong itu akan berbagi tempat tinggal dengannya untuk selamanya.